It's Seeker Time. Halo Family Seeker, balik lagi bareng gua di Seeker 777 TV. Di episode kali ini kita bakal bawain cerita tentang seorang aktor yang ganteng dan multitalenta banget. Tidak lain dia adalah Wang Yibo. Di balik kesuksesan Wang Yibo sebagai seorang aktor, penyanyi, dancer, dan juga seorang pembalap yang terkenal, ternyata banyak sisi gelap dalam kehidupannya yang nyaris bikin karirnya itu tenggelam. Mulai dari skandal prostitusi, rumor kehamilan, sampai isu hubungan spesial sama sutradara ternama. Lengkap ya permasalahannya. Seperti apa kisahnya langsung kita bahas guys. Ternyata di tahun 2023 itu merupakan tahun yang kurang baik untuk Wang Yibo dan juga sangat menegangkan. Di media sosial Tiongkok beredar gosip liar yang mengaitkan Wang Yibo dengan seorang wanita misterius yang isunya hamil sama dia, guys. Rumor ini muncul tanpa bukti yang jelas, tapi tentunya bikin geger se-Tiongkok. Dan netizen pun mulai berspekulasi. Ada yang bilang kalau wanita ini adalah mantan staf produksi, ada juga yang mengaitkan dengan artis pendatang baru. Saking liarnya gosip ini, sampai beredar kabar juga kalau katanya Wang Yibo ini sampai mengeluarkan sejumlah uang yang sangat besar untuk meredam gosip dan rumor ini. Tapi ternyata semua isu dan juga gosip ini tuh tidak ada kepastiannya dan tidak ada kejelasannya. Dan manajemen Wang Yibo itu langsung turun tangan untuk menepis semua tuduhan atas kasus kehamilan ini, guys. Jadi, bisa dipastikan kalau gosip ini atau berita ini tuh cuman kabar burung alias nggak bener. Dan para fans dan juga para penggemarnya bisa agak berlega hati karena sang superstar ini tidak terjerat skandal kehamilan. Tetapi, nggak lama berselang dari beredarnya berita ini, beredar lagi berita yang kurang baik mengenai Wang Yibo. Dia digosipin terlibat skandal prostitusi. Wah, nggak kalah serem ya. Nggak main-main guys, skandal prostitusi ini isunya itu berkaitan dengan para artis atau aktris-aktris muda. Walaupun nggak disebutin secara eksplisit siapa aja yang terlibat dalam skandal prostitusi ini, namun tuduhan liar ini makin berkembang setelah beberapa akun gosip menyebut inisial W dan seorang aktor top yang sering tampil secara kalem tapi menyimpan rahasia gelap. Wah, siapa ya? Tentunya orang jadi pada berspekulasi nih gara-gara berita ini. Lagi-lagi pihak manajemen Wang Yibo itu langsung membantah semua rumor ini dan mengancam akan menempuh jalur hukum kepada siapapun yang menyebarkan berita miring ini. Sampai saat ini memang nggak ada bukti konkret yang membuktikan kalau Wang Yibo ini terlibat skandal prostitusi ini. Dan banyak dari para fans itu berspekulasi kalau para haters dan juga pesaing-pesaing bisnis yang menyebarkan berita miring tentang Wang Yibo ini. Wajar aja guys ya, seorang aktor terkenal, ganteng, dan juga lagi kondang-kondangnya diterpa berita-berita buruk. Karena pohon makin tinggi, anginnya juga pasti makin keras. Baru aja diterpa dua gosip yang cukup bikin ketar-ketir, Wang Yibo nih langsung digempur lagi sama satu gosip yang melibatkan seorang sutradara terkenal. Jadi dia diisukan punya hubungan spesial dengan sutradara yang bernama Tapeng. Ini juga bikin netizen panas dingin nih berspekulasi, kok bisa sampai digosipin lagi. Jadi gini guys ceritanya. Semua itu bermula dari kolaborasi mereka dalam film yang judulnya Hidden Blade. Chemistry mereka di balik layar ini terlihat akrab banget. Bahkan sering kedapatan jalan bareng dan saling memuji ketika berada di depan media. Tentunya hal ini nggak bikin netizen butuh waktu lama untuk berspekulasi. Langsung aja tuh, di mana-mana muncul rumor kalau hubungan mereka itu lebih dari sekedar hubungan profesional. Apalagi Tapeng itu juga sempat secara terbuka menyebut Wang Yibo sebagai inspirasinya.
dan cowok yang spesial banget di hatinya. Tentunya ini bikin netizen heboh dong, dan sebagian para netizen itu mulai menyindir dengan komentar-komentar sinis di media sosial. Ada yang bilang katanya Tapeng ini terlalu posesif terhadap Wang Yibo. Bahkan ada gosip lain yang menyebut karir Wang Yibo di dunia film ini bisa melesat karena dukungan spesial dari sang sutradara. Tapi semua tuduhan itu nggak pernah direspon oleh baik Wang Yibo ataupun Tapeng sebagai sutradara. Tapi mereka pernah mengkonfirmasi kalau hubungan mereka itu pure hubungan profesionalisme. Dan juga mereka saling menghormati sebagai antar seniman di dunia perfilman. Lagi-lagi, isu dan gosip ini tidak bisa dipastikan kebenarannya. Jadi, para fans Wang Yibo boleh bertenang hati nih. Meskipun sempat banyak diterpa oleh isu-isu dan juga gosip miring sepanjang karirnya, tapi ternyata seperti kita lihat sampai hari ini, karir Wang Yibo masih berkibar dengan baik-baik saja. Dan tentunya para fansnya pun makin bertambah, dan dukungan dari para fans ini yang membuat Wang Yibo tetap bisa berkarya terus. Ada hal lucu loh guys, ternyata para fans Wang Yibo ini punya nama panggilan khusus untuk Wang Yibo. Namanya adalah Bobo. Lucu ya guys, nama panggilannya. Tapi itulah guys, para fans. Mereka bisa bikinin nickname untuk superstar kesukaannya. Oke guys, jadi ternyata ya, gara-gara isu-isu tadi yang sempat berkembang, itu punya dampak yang negatif juga loh ke karirnya Wang Yibo. Sempat ada beberapa brand yang dimana Wang Yibo itu mewakili sebagai brand ambasadornya, itu menarik diri gara-gara sempat beredarnya isu-isu dan juga gosip-gosip yang kurang baik tersebut. Dan juga ada proyek iklan yang sempat dibatalkan karena tekanan publik yang luar biasa ketika gosip itu beredar. Namun, dengan strategi PR atau public relation yang baik dan juga rapi, dan juga keteguhan pribadi Wang Yibo yang baik, itu tentunya bisa meredam semua gosip dan juga permasalahan ini. Wang Yibo pun pelan-pelan mulai bangkit kembali. Bahkan di tahun 2024 sampai 2025, dia itu kembali aktif lagi dengan proyek-proyek besarnya. Ya itulah guys ya, hebatnya seorang Wang Yibo walaupun diterpa isu-isu negatif, dia bisa comeback dan juga bangkit lagi. Dan seperti kita tahu dalam kehidupan selebriti itu anginnya keras dan juga kenceng banget. Jadi nggak akan lepas lah dari yang namanya gosip, isu, dan juga kontroversi. Bahkan Wang Yibo ini sempat dikritik karena dia itu terlalu pasif saat wawancara atau terlalu dingin sama para fansnya. Tapi tetap nih, para fans yang garis keras itu membela dan juga bilang kalau itulah kepribadian dan gaya sebenarnya seorang Wang Yibo. Dan mereka tetap mendukung walaupun Wang Yibo itu seperti apa. Jadi siapa sih guys Wang Yibo ini? Kita kupas sedikit ya tentang masa kecil dan juga karirnya dia dari awal. Wang Yibo itu lahir pada tanggal 5 Agustus 1997 di Luoyang, Henan, Tiongkok. Sejak kecil, dia itu sudah menunjukkan minat besar pada dunia seni, terutama dance. Namun, di usia muda, Wang Yibo ini sempat didiagnosis menderita miokarditis, yaitu kondisi yang memaksanya berhenti untuk ngedance dan juga menjalani perawatan yang serius. Namun, setelah sembuh, dengan semangatnya yang luar biasa, dia memulai kembali latihan dance dari nol dan juga mengikuti pelatihan-pelatihan intensif selama 6 jam setiap harinya. Wah, keren ya. Berarti memang dia fokus banget untuk mengejar mimpinya ini ya. Dan pada tahun 2014, Wang Yibo ini melakukan debut sebagai seorang anggota boyband yang namanya Unique. Ya, boyband ini tuh hasil kolaborasi antara Yuehua Entertainment dan juga YG Entertainment. Jadi ini collab antara China dan juga Korea. Di sana dia berlaku sebagai seorang rapper dan juga dancer utamanya. Dan dia itu menunjukkan bakat yang luar biasa sehingga membuatnya cepat sekali dikenal di dunia industri hiburan. Dari dance, Wang Yibo ini loncat ke dunia acting guys. Debut actingnya itu di film yang judulnya MBA Partners di tahun 2016.
Wang Yibo memulai karir aktingnya dengan peran sebagai Chow Shu-yu dalam film MBA Partners ini. Tapi Wang Yibo ini nggak langsung kondang, guys. Karir Wang Yibo itu bersinar ketika ia membintangi film yang judulnya Gang Your Heart, yaitu sebuah drama di tahun 2019, di mana dia memerankan seorang gamer profesional di film itu. Namun popularitasnya ini benar-benar melejit setelah membintangi drama Xianxia The Untamed sebagai Lan Wangji. Perannya yang memukau membuatnya dikenal lebih luas lagi, nggak hanya di Tiongkok, tetapi juga di kancah internasional. Setelah itu, Wang Yibo terus menunjukkan kemampuannya dalam berbagai genre, termasuk drama sejarah Legend of Fei, lalu ada drama kriminal Being a Hero, dan juga film aksi yang judulnya Hidden Blade yang sukses banget di box office. Walaupun awalnya Wang Yibo ini seperti kita tahu bersama lebih dikenal sebagai anggota boy band, namun Wang Yibo nih keren guys. Dia itu berhasil transisi karirnya dan dalam waktu yang singkat loh. Kita bahas dikit ya tentang filmnya Wang Yibo yang judulnya The Untamed. Karena kita lagi bahas mengenai karya-karyanya dia sebagai seorang pemain film nih. Jadi di film itu dia beradu akting dengan aktor yang namanya Xiao Chen. Dan di drama ini dia itu berperan sebagai Lan Wangji, yaitu seorang karakter yang sifatnya dingin dan juga pendiam. Tapi dia sangat loyal banget. Dan drama ini tuh jadi hits besar banget, bukan hanya di China, tapi di seluruh Asia Tenggara. Bahkan konon sampai ke Amerika Latin juga. Dan dari situ, fanbase-nya Wang Yibo nih meledak banget guys, melejit luar biasa. Jadi ternyata banyak loh yang jatuh hati sama aktingnya Wang Yibo. Dan juga karakternya dia itu yang memang cool banget. Ternyata ini tuh bukan sebuah kekurangan ya menurut gua, justru kelebihannya Wang Yibo. Jadi para fans tuh, terutama para cewek-cewek mungkin ya, jadi lebih penasaran sama karakter Wang Yibo ini. Ternyata ya guys ya, tadi kan kita sempat bahas nih Wang Yibo itu mengawali karirnya nggak sebagai seorang aktor, tapi sebagai seorang anggota boy band alias idol. Nah, boy bandnya dia yang namanya Unique tadi, itu bubar di tahun 2018. Setelah boybandnya bubar, ternyata Wang Yibo ini melanjutkan karirnya sebagai seorang penyanyi. Nggak dinyanyi, ternyata Wang Yibo ini orangnya nggak pede loh kalau disuruh nyanyi. Jadi sebelum Wang Yibo jadi seorang penyanyi dan juga seorang aktor yang kondang, ternyata dia itu sempet nggak pede banget kalau disuruh nyanyi. Karena dia ngerasa suaranya itu datar, ekspresinya biasa aja, dan dianggap nggak cocok untuk nyanyi. Tapi ternyata semua itu bisa berubah dan dirubah oleh seorang Wang Yibo. Melalui pelatihan yang luar biasa. Seperti kita tahu, dia waktu latihan dance aja gila-gilaan kan, selama 6 bulan. Dan ternyata dia berhasil jadi seorang dancer yang hebat. Dan ternyata sebagai seorang penyanyi pun, dia melalui pelatihan yang luar biasa guys. Sampai bisa jadi seorang penyanyi yang hebat. Jadi gini ceritanya, di tahun 2019, itu dia melanjutkan karirnya sebagai seorang penyanyi. Jadi Wang Yibo merilis single yang judulnya No Sense. Dan ini merupakan hasil karyanya sendiri. Keren ya. Dari yang awalnya dianggap nggak bisa nyanyi, ternyata bisa bikin lagu sendiri. Dan lagu ini mencatat rekor penjualan digital dengan lebih dari 6 juta kopi terjual dalam hanya 20 menit guys. Keren banget kan. Dan ini menjadikannya salah satu lagu dengan penjualan tercepat di platform musik digital di Tiongkok. Nggak cuman ngelanjutin karirnya sebagai seorang penyanyi, ternyata Wang Yibo ini masih kesengsem sama yang namanya dance. Jadi dia tuh juga masih aktif sebagai seorang dancer dan juga sebagai seorang captain dalam acara kompetisi tari Street Dance of China. Dan di sini dia sering menunjukkan keahliannya yang luar biasa di bidang street dance. Selain itu, ternyata Wang Yibo ini hobi motor guys. Katanya dia tuh pembalap motor profesional juga loh. Dan telah banyak berpartisipasi dalam berbagai kompetisi balap. Hebatnya lagi, ini kita sebutin aja ya beberapa prestasinya nih ya. Dia juga sempat jadi pembawa obor Olimpiade Paris tahun 2024 yang lalu. Dan tentunya ini menandai pengakuannya atas kontribusinya di bidang seni dan juga olahraga. Walaupun seorang Wang Yibo ini kelasnya udah superstar ya, tapi ternyata dia juga punya
banyak hobi seperti kita-kita yang orang biasa loh. Apa aja hobinya? Yang pertama nih, ternyata tadi dia pencinta motor ya. Mungkin boleh kali ya sekali-sekali kita ajak touring-touring bareng ya di Jakarta atau di Bandung. Terus yang kedua, dia ini ternyata juga hobi skateboarding. Waduh, anak-anak Bandung banyak banget nih skateboarder. Boleh collab-collab bareng Wang Yibo, kayaknya bakal keren nih. Terus yang ketiga, dia demen banget koleksi topi sama sneakers. Makanya kalau teman-teman atau family seeker lihat Wang Yibo lagi tampil di luar dari main film, itu pasti stylenya pakai topi, pakai sneakers, dan juga para penggemarnya itu bilang kalau Wang Yibo tuh punya taste yang keren dan juga style yang unik banget. Jadi khas lah, khasnya Wang Yibo. Nah, yang terakhir, hobinya dia adalah game. Jadi dia ini gamer sejati, guys. Dan katanya kalau Wang Yibo ini lebih seneng main game sendirian. Dan dia itu mengakui kalau dirinya tuh seorang introvert banget, guys. Jadi kalau main game, dia nggak pengen diganggu oleh siapapun. Oke deh guys, cukup mengenai hobinya Wang Yibo. Kita lanjut nih mengenai kisah asmaranya. Nah ini kisah yang bakal bikin kita kembang kempis nih dengernya nih. Karena beberapa kisah asmaranya Wang Yibo ini sempat bikin heboh. Nah, apa aja sih ceritanya? Yuk kita bahas satu-satu yuk. Bicara soal Wang Yibo, tentunya banyak yang penasaran sama satu hal. Siapa sih cewek yang ada di dalam hatinya? Tapi sayangnya cowok yang satu ini termasuk salah satu seleb yang paling tertutup kalau bicara soal asmara. Meskipun gitu, tetap aja nih ada beberapa rumor yang sempat bikin heboh dunia maya. Yang pertama adalah hubungannya dia dengan Chi Mei-he. Jadi Chi Mei-he ini adalah seorang sosialita yang kontroversial. Salah satu rumor paling kuat ini muncul di tahun 2019 dan berkembang sampai tahun 2021. Waktu itu jadi Wang Yibo ini dikaitkan dengan seorang pewaris kekayaan dan juga sosialita yang namanya Kim Hee ini. Mereka itu dikabarkan pernah tes PCR bareng di tempat yang sama dan diduga pakai nomor telepon yang sama buat registrasi. Bisa kompak gitu ya? Apa berangkatnya bareng-bareng juga? Gak cuma itu guys, mereka juga sempat kelihatan bareng-bareng di Zhuhai. Dan sempat katanya nih mereka Valentine bareng. Bahkan konon katanya Meihe ini sempat nginep di hotel yang sama di mana Wang Yibo lagi syuting guys. Kok bisa kebenaran terus ya? Tapi memang sampai sekarang juga nggak ada konfirmasi yang bisa memastikan tentang hubungan mereka ini. Jadi mereka berdua ini tidak pernah memberikan konfirmasi resmi mengenai hubungannya. Ya udahlah, rumor tetap rumor aja guys. Cewek dalam hidup Wang Yibo yang bikin heboh selanjutnya adalah Chow Liying. Waduh, kalian pasti tahu dong Chow Liying siapa. Jadi Chow Liying ini merupakan rekan mainnya Wang Yibo di film Legend of Fei. Jadi setelah drama Legend of Fei ini tayang, para fans lihat chemistry antara Wang Yibo dan juga Chow Liying ini agak-agak beda guys. Jadi nggak biasa gitu katanya, agak lain. Dan tentunya bikin para fans ini baper. Siapa tahu bikin mereka berdua juga baper kali ya. Banyak yang mengira-ngira mereka tuh deket beneran. Tapi menurut laporan di belakang layar, hubungan mereka tuh pure profesional aja. Dan juga penuh rasa hormat, tapi nggak ada tanda-tanda cinta lokasi guys. Dan isu ini tuh cepet teredam. Karena ternyata kan seperti kita tahu, Chow Liying ini udah pernah menikah dan juga cerai. Jadi spekulasi ini pun langsung mereda. Nah, yang ketiga ini agak bikin heboh guys, karena bukan cewek. Jadi ada bromance yang disalahartikan. Itu adalah hubungan pertemanannya dengan Xiao Chan. Jadi saking bromance-nya mereka dan juga deket banget, sempat beredar rumor kalau Wang Yibo sama Xiao Chan ini ada hubungan yang spesial. Dan gosip ini beredar itu setelah mereka collab bareng di film The Untamed. Saking bagusnya chemistry mereka dan juga luar biasanya penampilan mereka, baik di drama maupun saat promosi bareng, sampai-sampai hal ini tuh bikin heboh. Tapi kan gue sebagai cowok nih,
ada lah namanya temen baik kita atau sohib kita yang mau bagaimanapun kita udah lama nggak ketemu, pas ketemu tuh asik-asikan aja. Jadi ini bisa gue pastikan juga kayaknya gosip aja guys. Jadi sebagai seorang aktor kondang, ternyata Wang Yibo ini banyak diterpa isu dan juga gosip-gosip yang kebenarannya susah dibuktikan ya. Namun gue yakin di tahun 2024 setelah dia bangkit dari gosip-gosip itu dan juga tahun 2025 tentunya sekarang ini, Wang Yibo ini move on gila-gilaan alias berkarir lagi dan juga fokus dengan karya-karya yang baru. Jadi dia tuh lagi sibuk dengan beberapa proyek-proyek film dan juga musik-musik terbaru. Salah satu yang paling ditunggu adalah film aksi di mana dia bakal jadi karakter utama dan katanya di film ini banyak adegan laganya. Terus ada juga dia dikatakan bakal comeback ke dunia musik tentunya dengan karir solonya dengan genre lagu yang lebih matang lagi. Meskipun telah sukses dengan berbagai proyek, Wang Yibo ini terus aktif dalam dunia hiburan dengan beberapa proyek yang lagi nunggu jadwal rilisnya. Nih, beberapa film yang bakal rilis nih ya. Yang pertama ada film yang judulnya Intercross. Film ini juga dikenal dengan judul Mermaid, merupakan kolaborasi kedua Wang Yibo dengan sutradara Chang setelah kesuksesan Hidden Blade. Film ini dijadwalkan muncul dalam National Cinema Promotion Conference di Xiamen pada Mei 2025. Terus yang boleh dinanti-nantikan nih ada drama yang judulnya Private Susan Cultivation School. Dalam drama fantasi ini, Wang Yibo berperan sebagai Teng Ching. Meskipun tanggal rilisnya belum diumumkan, proyek ini tentunya sangat dinantikan oleh para fans dan juga gua tentunya. Tapi nggak cuman karya baru yang akan nongol di tahun 2025. Ternyata Wang Yibo ini di tahun 2025 udah dapat penghargaan guys atas karyanya yang judulnya War of Fate. Jadi Wang Yibo di film ini tuh berperan sebagai Wei Ruolai dan film ini memenangkan penghargaan annual drama di 2025 TV Drama Directors Conference. Dan seperti kita tahu bersama ya, Wang Yibo ini nggak cuman sukses sebagai seorang aktor. Jadi dia ini karena popularitas yang luar biasa dan juga menggila. Kebayang kan, China itu jumlah penduduknya ada berapa ya? 3 kali lipatnya Indonesia gitu. Kebayang kalau yang nonton dia sekaligus itu ada jutaan orang. Nah, banyak brand dan juga produk-produk yang menjadikan Wang Yibo sebagai brand ambassador-nya. Seperti dari produk fashion, kendaraan mewah, skincare, sampai minuman. Contohnya nih seperti ada brand Chanel, Louis, dan juga Jimmy Choo. Jadi Wang Yibo ini ternyata juga seorang selebriti yang paling berpengaruh sekali di Tiongkok. Ya, seperti kita tahu kan, dia itu cukup eksis di Weibo dan juga Douyin. Bahkan menurut beberapa laporan, pendapatan Wang Yibo dari endorsement aja bisa mencapai puluhan juta yuan dalam 1 tahun. Belum termasuk dari film, drama, dan juga event-event besar yang dia ikutin. Nah, dari semua kisah yang barusan gue bawain tersebut, guys, ada yang kurang nggak? Kalau ada yang kurang, bantu tambahin ya di komen. Kalau ada masukan, boleh komentar juga. Oke guys, it's a wrap.